sekarang kita kedatangan nahkoda nih, juru kemudi dari Nusantara United FC, ada Coach Slamet Riyadi ya. Nah, buat permulaan nih mungkin bisa perkenalan diri dulu Coach. Nama lengkap, nama panjang, nama panggilan pas masih main mungkin ada julukan-julukannya sama asalnya Coach. Oke, ya nama saya Slamet Riyadi, bisa dipanggil Slamet. Kadang teman manggil SR lah. SR gitu. Asal dari Medan, Sumatera Utara. Tapi emang asli Medan Coach, nama Slamet Riyadi tuh kayak Slamet tuh Jawa banget nih. Ya. Atau emang udah ngikut orang tua? Asli orang tua saya itu memang dari Solo, Karanganyar. Dua-dua orang tua, ibu bapak dari Solo. Cuman kebetulan merantau ke Medan, ya saya lahirnya di Medan gitu. Makanya namanya nama Jawa, nggak nama Sumatera. Tapi pembawaan segala macam dari kecil dari Medan. Ya, karena lahir di Medan ya udah karakter Medan gitu. Iya. Dan ini jadi ini juga ya, soalnya kan ini Slamet Riyadi, tapi ketika ketemu orangnya, pembawaannya berarti emang benar-benar dari lahir sampai besar di sana Coach? Ya, besar di Medan, lahir di Medan, besar di Medan juga. Dan klub yang dibelanya juga Coach? Ya, awal klub juga dari PSMS Medan, mengakhiri karir juga di PSMS Medan. Tapi sebelum kita bahas kesana nih Coach, Ya. mungkin yang lebih awalan dulu nih, kenapa kemudian memilih sepak bola Coach? Maksudnya ada renang, ada senam ritmik gitu, lempar cakram gitu, kenapa sepak bola Coach? Ya dulu sebenarnya sih cita-cita jadi guru olahraga gitu. Kepingin jadi guru olahraga waktu saya kecil, jadi guru olahraga enak nih, bisa semua olahraga saya bisa, seneng lah saya sama olahraga. Tapi memang mungkin waktu saya sejak SD sudah mulai tertarik dengan olahraga sepak bola itu memang ya di kampung saya juga namanya PSMS waktu itu juara tahun 85, jadi saya tertarik, wah ini kebetulan tetangga saya juga mantan pemain PSMS sebelah rumah, jadi saya pengen seperti dia gitu loh, kok enak juara diululukan gitu mungkin awalnya saya tertarik dengan sepak bola. Itu ya, jadi ada motivasi Ya. Tim daerah juara gitu. Ya kebetulan. Coach Slamet memutuskan untuk ini sepak bola jalan gitu. Ya. Nah, untuk menuju ke arah sana, ingat gak Coach, kapan kemudian pertama kali entah itu SD, SMP, SMA tuh rutin gitu, entah itu ikut tim atau SSB gitu Coach? Iya, kalau mulai masuk dulu belum ada SSB ya, masih klub lah, dari bawah junior tuh ada dekat rumah saya memang ada klub Mercu Buana, dulu ex Galatama. Nah jadi bubarnya ex Galatama itu perubahan menjadi Putra Buana, itu jadi klub. Di situ asal mual saya ikut dari klub sepak bola Putra Buana di Medan. Di situ mengawali karir saya. Usia berapa Coach? Usia ya 12-13 tahun lah saat itu. 12-13 tahun. Terus kemudian di klub itu mulai ikut kompetisi-kompetisi? Ya, kompetisi internal PSMS. Jadi dari kompetisi internal itu terpilihlah beberapa nama ikut seleksi untuk menjadi pemain PSMS. Dari ratusan orang sampai menjadi 25 pemain. Coach itu satu di antara 25. Ya, satu di antara 25 itu. Dari ratusan orang yang seleksi. Ada ya ini sih kayak ingatan-ingatan gitu, apa yang dirasa saat itu, apa yang kemudian jadi motivasi Coach Slamet Riyadi muda gitu. Yeah. Kemudian bisa masuk ke dalam dunia sepak bola ini. Ya kebetulan saya pemain PSMS termuda. Umur waktu itu 18-19 tahun saya sudah masuk di PSMS senior ya. Karena saya di junior tuh ya tim utama PSMS. Langsung waktu itu divisi utama waktu itu. Liga Indonesia namanya, Liga Indonesia, mungkin Liga Danhill lah. Liga Danhill. Liga kedua Liga Indonesia itu saya langsung ke tim senior. Enggak melalui dari junior saya, langsung tim senior gitu. Apa perasaannya Coach waktu itu jadi pemain paling muda? Iya bangga, karena waktu itu memang ada beberapa pemain senior seperti ada ya Iwan Karu, termasuk juga Soeharto yang jadi pelatih, sekarang jadi pelatih saya, akhirnya sekarang jadi kompetitor saya juga. Ya dia kan melatih di Karu di Medan. Pertama kali masuk lapangan kan lo profesional nih, dengan segitu banyak orang nonton, gimana sih rasa mentalnya? Iya sebenarnya kalau di Medan itu ada kompetisi internal. Kompetisi internal PSMS itu memang
namanya tuh Stadion Kebun Bunga. Kalau kita bisa main bagus di stadion itu, untuk ke depan mudah-mudahan mentalnya sudah terbiasa. Karena di situ luar biasa. Para penonton yang dia seperti ada yang main taruhan, kompetisi itu, turnamen itu memaki, ya masing-masing lah. Jadi di situ sebagai kayak mental kita lah. Nah, mental kita ditempa di situ. Kebetulan saya bisa sampai jadi kapten di klub saya waktu itu ya. Dari kapten itu saya lebih tenang di Putra Buana itu. Nah, jadi saya terpilih lah menjadi pemain PSMS gitu. Berarti dari mulai Putra Buana. Iya, langsung ke PSMS. Senior langsung. Senior langsung. Sempat ada kayak ini nggak sih coach? Kepikiran gitu, oh ini jadi pemain termuda di klub yang notabene-nya baru-baru juara, itu apa klub juara lah. Klub legend lah. Ada nggak sih coach yang membuat saat itu kayak ada ragu gitu atau ada nggak percaya gitu? Ya pasti awal-awal pasti ada ya, karena kan kita masuk ketemu dengan langsung pemain yang senior yang punya nama waktu itu saat itu di PSMS. Ya pasti saya ingin belajar juga. Waktu pertama kali juga main di PSMS pasti ada nervous. Pada saat itu di coach Selamat muda waktu Iya, itu, iya. apa yang coach Selamat lakukan atau tanamkan itu dalam diri sehingga bisa struggling atau bisa fight di sebagai pemain muda di sana? Ya mungkin awal-awal tahun pertama saya di PSMS juga sempat mengalami masa yang mental tadi saya sempat tercoret waktu itu. Sebelum putaran pertama dua pertandingan, putaran pertama tercoret gitu. Tapi di putaran kedua pelatihnya itu diganti, saya dipanggil lagi gitu. Nah dari situ saya mulai tumbuh motivasi yang lebih dari yang awal-awal saya dipanggil di PSMS. Oke. Nah, itu kan ini cerita awal di PSMS. Yeah. Nah, seiring berjalannya waktu kan kemudian Coach Selamat ya bisa dikatakan inilah legend lah di sana gitu. Ada nggak sih kayak cerita-cerita menarik atau momen gak terlupakan itu selama Coach Selamat berada di PSMS? Ya saat itu ada waktu Liga ketiga ya, Liga Kansas itu namanya. Dulu namanya Liga Kansas. Itu PSMS itu di posisi paling bawah. Dua posisi paling bawah. Itu kita penentuan pertandingan itu mainnya di Persib Bandung. Lawan yang musuh bebuyutan di Bandung. Kalau kita kalah, kita degradasi. Jadi itu pertandingan yang nggak bisa saya lupakan sampai sekarang. Kita kebetulan lawan itu masih ada Robi Darwis, masih ada Kiki Jakaria yang bintang-bintang Persib Bandung saat itu. Kita melawan mereka di kandang mereka dan mereka punya motivasi untuk menjadi tuan rumah waktu itu 8 besar. Kita harus menahan draw aja karena saingan kita waktu itu Indosemen, mereka juga pingin lolos dari degradasi. Akhirnya kita di situ bisa draw walaupun pertandingannya seperti lapangannya miring. Kita tendang balik lagi diserang terus gitu. Tapi kita perjuangan luar biasa sampai menit akhir kita di situ menangis semua seperti juara lah gitu. Karena kan itu lolos degradasi kan ya bisa tertulis lah namanya. Kalau sempat waktu degradasi tahun itu nama saya tertulis kan malu gitu sebagai pemain. Artinya itulah yang di PSMS saya yang tidak bisa saya lupakan. Apalagi sebagai klub tempat kelahiran. Ya. Ada nggak sih kayak ikatan emosional gitu dengan PSMS? Ya pasti ada lah. Ya. Karena saya udah main di beberapa klub di luar Medan gitu ya. Beda rasanya kalau kita membela istilahnya rumah sendiri gitu loh. Jadi kalau draw aja kita malu untuk keluar rumah saat itu. Jadi yang motivasi itu memang kalau kita membela kampung kita sendiri itu pasti beda. Selama bermain ada nggak sih Coach cerita-cerita menarik lain atau yang paling inget entah itu lucu, entah itu yang aneh bahkan sekalipun yang Coach Selamat itu masih ingat sampai sekarang? Saat itu mungkin waktu saya di tim nasional ya. Tim nasional? Iya, di tim nasional itu kebetulan kita waktu itu TC-nya di Belanda. Di Belanda atau di Estonia saya lupa. Oh di Estonia waktu itu. Pelatihnya Bernard Schum dari Jerman. Kebetulan saya waktu itu ulang tahun. Waktu ulang tahun itu ditanya usia berapa kamu sekarang gitu. Dengan PD-nya saya bilang 24, saya bilang gitu.
teman-teman ketawa semua gitu. Setiap saat itu saya udah mulai harus belajar, saya harus belajar bahasa Inggris nih ya. Saya harus bisa belajar Inggris, malu kan, udah kenceng tapi salah 24 gitu. Masih mungkin bilang 24 gitu, tapi saya bilang 24 gitu. Ya semua pemain-teman ketawa semua diajak gitu. Nah itulah mungkin saya coba belajar deh bahasa Inggris walaupun nggak terlalu tapi harus paham gitu. Akhirnya setiap TC keluar itu kalau kayak mau ke pasar belanja, saya yang apa namanya nego harga berapa, how much gitu-gitulah, sekedar untuk menawar harga atau tanya alamat gitu saya sudah bisa gitu. Jadi terus ada keinginan untuk berkembang Ya, di luar lapangan. di luar lapangan ya. Lawan paling sulit coach ketika di tim atau sebagai di timnas? Ya. Lawan tersulit itu yang saya hadapin memang ya itu kemarin Persib Bandung. Karena memang dulu kan PSMS Persib itu kan memang tim legend, atmosfer luar biasa. Kalau kita main di Bandung tuh pasti nggak pulang pasti nggak nyaman, mau latihan pasti nggak nyaman, mau masuk stadion pasti udah dilemparin gitu. Tapi ada juga lawan Persija kita pernah sampai mau dikepung di stadion sama The Jack. Itu tahun 99 atau 2001 saya nggak salah, tahun 2000 gitu. Itu kita perang sama The Jack. Semua The Jack itu masuk Lebak Bulus, waktu stadion Lebak Bulus, masuk semua ke dalam lapangan, kita sampai kelahi sama The Jack-nya, sampai kita masuk orang tunggu, ditunggu sampai mereka di luar. Itu mencekam sekali, karena mereka ada mengeluarkan pisau gitu. Kita udah hidup, matilah gitu istilahnya. Orang bilang udah kita mati sama-sama gitu. Sampai segitunya pada itu, lawan Persija. Gitu. Ya. Kalau di timnas coach? Di tim nasional mungkin yang paling diingat saya itu kalau nggak salah waktu Piala Asia lawan Cina gitu. Saya ada buat tendangan dari setengah lapangan, kebetulan saya syuting setengah lapangan tuh kena Mister Gawang gitu. Itu yang saya nggak lupa, yang saya ingat lah terus. Ya, saya punya itu, yang lain mungkin ya biasa lah. Striker paling susah dilewatin siapa? Yang paling sulit dihadapi gitu. Kalau saya sih Christian Gonzalez ya. Gitu. Sebenarnya dia nggak susah, jaga dia nggak susah kalau 1 lawan 1 gitu. Tapi dia insting ke gawangnya itu yang buat dia sampai saat ini bisa bertahan gitu. Berarti sempat berapa tahun baru ini jadi ketemu sebagai musuh gitu? Ketemu sampai 2 musim lah mungkin ketemu. Mungkin saya udah mau akhir karir saya 2-3 kali ini. Kalau pemain Indonesia coach? Pemain Indonesia itu kalau Gonzalez waktu itu hitungannya masih di luar, masih pemain asing ya? Iya. Nah, kalau pemain Indonesia saat itu? Kalau pemain Indonesia itu memang Kurniawan gitu. Karena Kurniawan itu sebenarnya nggak susah tapi dia licik ya. Ya, licik itu gimana? Dia kalau lagi main itu kita diajak ngobrol sama dia. Diajak ngobrol begini, tiba-tiba udah lari aja gitu dia. Jadi kita khawatir gitu. Tapi udah 2 kali, 3 kali ketemu dia, udah tahu karakter dia bagaimana. Terus di tim nasional juga bareng, udah tahu dia, udah tahu kuncinya megang, udah gitu kan. Kalau partner bermain yang paling ini coach berkesan. Kan berapa kali nih gonta-ganti nih? Kalau di PSMS sih ada namanya Aulia Siregar, ya itu mungkin partner saya yang membuat sebenarnya sulit untuk berdamping dengan dia karena dia tuh orang emosional. Bagaimana dia bisa tidak emosional? Saya lah yang mengontrol dia, istilahnya seperti itu. Gitu. Kalau di timnas coach? Di tim nasional ya saya lebih enak sih sama Eko Purjanto, sama Nur Alim juga pernah. Gitu. Jadi coach nanti kita kasih 2 pilihan. Oke. Nanti coach Slamet milih salah satunya nih. Iya. Seperti ya. Nggak boleh mikir nih ya, langsung ya. Udah? Oke. Coach, lebih milih mana? Tim clean sheet tapi gak menang atau tim menang tapi kebobolan banyak? Menang. Tapi kebobolan banyak? Ya. Oke. Selanjutnya, kerja keras atau bakat? Kerja keras. Menyerang atau bertahan? Menyerang. Long ball atau possession football? Long ball. Long ball. Gonzalez atau Bambang Pamungkas? Gonzalez. Pasti Gonzalez. MU saya. MU. Iya. Oke.